Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah Anda dibohongi dengan sangat meyakinkan sampai Anda sendiri akhirnya bertanya-tanya, kok bisa saya percaya ya? Atau pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres saat seseorang bicara tapi Anda tidak tahu di mana letak kebohongannya? Di dunia audit keuangan dan perbankan, kebohongan bukan sekedar cerita, tetapi ancaman nyata, dan para pelaku fraud, mereka bukan hanya pintar, mereka licin. Mereka tidak datang membawa tanda penipu di dahinya. Mereka datang dengan jas rapi, bahasa yang halus, dan senyum percaya diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Anda semua, para pemirsa setia channel edukasi, audit, keuangan, dan perbankan. Dukungan dan perhatian Anda adalah bahan bakar kami untuk terus berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman yang berharga yang bisa menunjang karir Anda di masa yang akan datang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik interogasi pelaku fraud, bagaimana menekan, menggali, dan menguak kebenaran di balik jawaban yang dibungkus rapi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke ranah yang lebih halus namun mematikan, yaitu tentang teknik identifikasi kebohongan. Oke, teman-teman, karena kebenaran tak selalu datang dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang tak terucap. Untuk tidak memperpanjang waktu, baik kita mulai saja pembahasannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan pernah mencoba atau jangan pernah percaya 100% pada apa yang Anda dengar. Karena di balik kalimat yang terdengar logis, rapi, bahkan meyakinkan, bisa saja tersembunyi kebohongan yang sangat licik. Teknik identifikasi kebohongan bukan sekedar menebak atau menerka-nerka. Ini adalah ilmu membaca sinyal, menangkap celah, dan mengenali kejanggalan dalam ucapan, gestur tubuh, bahkan ekspresi wajah yang hanya muncul sepersekian detik. Kenapa ini penting? Karena pelaku fraud tidak akan pernah bilang, "Saya bersalah." Mereka akan mengarang cerita, menciptakan alibi, bahkan menangis seolah-olah jadi korban. Dan jika kita tidak bisa mengenali tanda-tanda kebohongan, kebenaran bisa terkubur dalam akting yang sangat meyakinkan. Teknik ini mengandalkan perpaduan antara psikologi, bahasa tubuh, analisis verbal, dan intuisi profesional. Kita belajar mengenali pola suara yang berubah, kemudian jeda yang tidak wajar, mata yang menghindar, hingga kata-kata yang terdengar terlalu disusun dengan rapi. Intinya sederhana, teman-teman, kebohongan itu selalu meninggalkan jejak. Dan tugas kita adalah menemukan jejak itu dengan cermat, sistematis, dan tanpa
terburu-buru. Karena dalam dunia audit, keuangan dan perbankan, satu kebohongan kecil itu bisa jadi awal dari kerugian miliaran rupiah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau Anda masih menganggap kebohongan itu sekedar tidak jujur, maka bersiaplah untuk ketinggalan langkah. Dalam dunia investigasi fraud, kebohongan bukan sekedar dosa moral. Ini adalah senjata utama para pelaku kejahatan kerah putih. Maka dalam pembelajaran kali ini kita tidak hanya akan tahu apa itu kebohongan, tapi bagaimana ia bekerja, bagaimana ia disembunyikan, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa membongkarnya. Pertama, kita akan membahas tentang definisi kebohongan dalam konteks investigasi fraud. Karena kebohongan pelaku keuangan jauh lebih canggih daripada sekedar kebohongan soal ujian. Lalu, kita juga akan kupas tentang tipe-tipe kebohongan, mulai dari kebohongan langsung, pengalian pembengkokan fakta, hingga manipulasi emosi. Setelah itu, kita akan masuk ke medan yang lebih tajam lagi, yaitu tanda-tanda umum kebohongan. Bicara terlalu banyak, gugup yang disamarkan, atau justru tenang yang mencurigakan. Semuanya adalah sinyal yang harus kita tangkap. Lalu kita akan pelajari teknik analisis mikroekspresi, ekspresi wajah yang sepersekian detik yang bisa mengungkap isi hati sesungguhnya. Wajah tak bisa berbohong saat otak panik. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang perubahan suara, karena intonasi, tempo, dan tekanan suara seringkali memberi tahu kita lebih banyak daripada isi kalimatnya. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke teknik cross-check jawaban, yaitu strategi untuk menggiring pelaku pada kontradiksi, membuat mereka terjebak dalam kebohongannya sendiri. Jadi, tujuan kita bukan sekedar tahu teori, tapi membangun insting, mengasah ketajaman, dan melatih kepekaan seorang investigator. Karena dalam dunia fraud, yang bisa membaca kebohongan adalah yang bisa menyelamatkan kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan dalam dunia investigasi bukan sekedar ucapan yang tidak sesuai kenyataan. Ia adalah teknik, atau ia adalah taktik, ia adalah strategi, ia adalah tameng yang dipakai pelaku fraud untuk bertahan hidup. Dalam konteks investigasi fraud, kebohongan adalah pernyataan yang sengaja disampaikan untuk menutupi fakta, Kak. Bukan karena lupa, bukan karena salah bicara, tapi karena ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Sesuatu yang kalau terbongkar bisa menghancurkan karier, reputasi, bahkan mengantar seseorang ke meja hijau. Dan bentuknya juga tidak selalu frontal.
Kadang ia muncul sebagai manipulasi informasi, data diutak-atik agar tampak sah. Kadang ia hadir sebagai pengelakan, jawaban yang muter-muter tapi tak menyentuh inti. Atau lebih licik lagi, penyembunyian bukti membuat kita percaya seolah tidak ada masalah. Kenapa seseorang berbohong dalam investigasi? Satu kata, yaitu ancaman. Saat pelaku merasa posisinya goyah, entah secara hukum, jabatan, atau reputasi, insting bertahan hidup muncul dan selanjutnya adalah kebohongan. Ingat, kebohongan adalah bentuk pertahanan, tapi seperti semua pertahanan yang dibangun dengan kepanikan, pasti ada celahnya. Dan tugas kita sebagai investigator adalah menemukan celah itu dan membongkar kebenaran yang mereka sembunyikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan itu tidak selalu datang dengan wajah gelap dan suara gemetar. Dan justru ia hadir dengan percaya diri, penuh logika, dan terlihat sangat masuk akal. Itulah kenapa kita harus tahu ada lebih dari satu wajah kebohongan dalam investigasi. Yang pertama adalah kebohongan aktif. Kebohongan jenis ini adalah yang paling frontal, karena langsung pelaku akan berkata tidak benar. Seperti kalimat tidak, saya tidak pernah menerima uang itu, padahal bukti transfer sudah ada, tapi pelaku tetap memilih menyerang balik dengan kebohongan bulat. Lalu yang kedua adalah kebohongan pasif. Jenis kebohongan ini adalah jenis yang lebih licik, bukan dengan berbohong secara langsung, tapi dengan menyembunyikan informasi penting. Misalnya, saya hanya mengikuti instruksi, tapi tidak bilang bahwa ia tahu instruksi itu salah. Diam pun bisa jadi senjata jika digunakan untuk mengukur fakta. Dan yang paling sulit dikenali adalah setengah benar. Gabungan antara fakta dan kebohongan. Sedikit kebenaran dimasukkan untuk membangun kepercayaan lalu disusupi manipulasi. Ini ibarat racun dalam madu. Terasa manis di awal, kemudian mematikan di akhir. Inilah yang membuat investigasi fraud begitu menantang. Karena kadang kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong, tapi seberapa cerdas mereka menyembunyikan kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini saya ingin mulai dengan sebuah peringatan. Kebohongan itu jarang datang dalam bentuk diam. Ia datang lewat kata-kata. Terlalu banyak kata-kata. Dalam ruang interogasi, Anda tidak selalu bertemu dengan pelaku yang menolak bicara. Justru sebaliknya. Yang paling sering berbohong adalah mereka yang terlalu banyak bicara, terlalu cepat menjawab, dan terlalu berputar-putar dalam menjelaskan hal yang sebenarnya sederhana. Mereka tak langsung menjawab pertanyaan. Sebaliknya, mereka berputar-putar, menyisipkan opini pribadi, kemudian alasan moral, bahkan
menyalahkan orang lain. Ini bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka sedang menyusun kebohongan sambil berbicara. Ada pula yang memberi penjelasan spontan yang berlebihan, padahal Anda baru bertanya satu kalimat pendek. Mengapa? Karena mereka ingin terlihat jujur, dan dalam usaha itu mereka justru terlalu keras berusaha. Dan yang paling menarik, mereka seringkali menjawab bahkan sebelum pertanyaan selesai. Apakah itu refleksi? Bukan. Itu adalah taktik defensif. Mereka ingin mengendalikan alur sebelum pertanyaan menusuk terlalu dalam. Jadi, hari ini kita akan bahas bagaimana mengenali tanda-tanda verbal dari kebohongan. Karena di dunia interogasi, kebenaran seringkali tidak tersembunyi dalam keheningan, tapi justru dalam keramaian kata yang mencurigakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kebohongan itu seperti bayangan. Tak terlihat secara langsung, tapi selalu meninggalkan jejak. Dan jejak paling jelas dari kebohongan seringkali bukan terdengar, tapi terlihat. Mari teman-teman, kita bicara soal tanda-tanda nonverbal. Pertama, menghindari kotak mata. Seorang pembohong tahu bahwa mata bisa membocorkan kebenaran, maka mereka cenderung melihat ke bawah, ke samping, atau berkedip terlalu sering. Mereka takut tatapan Anda menembus kebohongan mereka. Kedua, gerakan tangan yang berlebih atau tidak konsisten. Saat seseorang berkata jujur, tubuhnya sinkron dengan pikirannya, tapi saat berbohong, ada ketegangan, yaitu ada konflik batin. Tangan mulai gelisah, menyentuh wajah, mengusap leher, atau menunjuk tangan tanpa arah. Itu bukan ekspresi, itu tanda panik. Dan yang ketiga, wajah yang menunjukkan ketegangan atau kegelisahan. Alis yang mengerut tiba-tiba, senyum yang tidak simetris, atau ekspresi yang muncul terlalu cepat. Semuanya adalah reaksi spontan dari otak yang sedang bekerja keras menyembunyikan kebenaran. Ingat, teman-teman, tubuh tidak bisa berbohong selancar lidah. Maka, jika Anda ingin menangkap kebohongan, jangan hanya dengarkan apa yang dikatakan, tapi lihat apa yang tidak bisa disembunyikan oleh tubuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan bisa direncanakan, tapi ekspresi wajah tidak sempat berbohong. Itulah mengapa kita masuk ke wilayah yang sangat halus tapi mematikan, yaitu mikroekspresi. Mikroekspresi adalah ledakan emosi spontan yang muncul di wajah, berlangsung kurang dari 1 detik, bahkan bisa hanya 1/4 detik. Saking cepatnya, mata bisa sering tak menyadarinya, tapi bagi seorang investigator terlatih, mikroekspresi adalah sinyal SOS dari bawah sadar pelaku. Kenapa ini penting? Karena mikroekspresi muncul sebelum
tak sempat memanipulasi wajah. Sebelum pelaku sadar bahwa ia harus tenang, wajahnya sudah lebih dulu berteriak panik, marah, takut, atau bersalah. Fokus kita ada 4 titik, yaitu dahi, mata, mulut, dan dagu. Dahi yang tiba-tiba berkerut, mata yang melebar sekian detik, kemudian senyum yang hanya muncul di bibir tapi tidak sampai ke mata, atau dagu yang mengencang saat tekanan meningkat. Inilah kebenaran yang tidak bisa disensor. Karena sekalipun lidah berkata saya tidak tahu apa-apa, wajahnya bisa berkata saya sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi, kalau Anda ingin menangkap kebohongan dengan presisi, maka belajarlah membaca wajah, bukan hanya kata-kata. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan tertipu dengan wajah yang tampak meyakinkan. Bisa jadi ada ledakan emosi tersembunyi. Yang hanya muncul sepersekian detik dan itu cukup untuk membongkar kebohongan. Inilah kekuatan mikro ekspresi. Ekspresi cepat yang muncul sebelum seseorang mengontrol wajahnya. Dan 2 diantaranya adalah paling mematikan dalam investigasi, yaitu takut dan jijik. Pertama, takut, tanda-tandanya alis naik, mata membesar, seolah wajahnya sedang bersiap menerima hantaman. Jika Anda melihat ini, ketika seseorang menjawab pertanyaan kunci, besar kemungkinan dia sedang menyembunyikan sesuatu. Takut bukan karena Anda mengintimidasi, tapi takut karena kebenaran hampir terbongkar. Lalu, jijik tampak dari hidung yang mengerut dan bibir yang sedikit naik sebelah. Ini adalah ekspresi yang muncul ketika seseorang tidak setuju, tidak suka, atau ingin menolak sesuatu. Jika Anda melihat ini saat seseorang diminta mengonfirmasi sesuatu pernyataan, hati-hati. Itu bisa jadi penolakan batin terhadap kebohongan yang sedang dia ucapkan. Wajah tidak bisa berbohong meskipun lidah sangat pandai bersandiwara. Dan bagi kita yang bisa membaca mikro ekspresi, setiap kedipan adalah petunjuk, setiap kerutan adalah bukti. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga bisa didengar. Bukan dari kalimatnya, tapi dari cara seseorang mengucapkannya. Karena ketika seseorang berbohong, suara mereka akan membocorkan kebenaran tanpa izin. Pertama, perhatikan nada suara. Ketika seseorang gugup atau tertekan, nada suaranya cenderung naik secara tidak wajar. Tiba-tiba terdengar lebih tinggi
lebih cepat, seolah sedang berusaha keras, terdengar meyakinkan, tapi justru disitulah kepanikan tersembunyi. Kedua, dengarkan penekanan berlebihan. Saat seseorang memberi tekanan ekstra pada kata-kata tertentu, seperti "saya benar-benar tidak tahu apa-apa", itu bisa jadi pertanda bahwa mereka sedang membangun benteng dari kebohongan. Orang jujur tidak perlu meyakinkan dengan drama. Ketiga, waspadai jeda atau hening yang tidak biasa. Ketika seseorang tiba-tiba terdiam sebelum menjawab atau terlalu lama berpikir atas pertanyaan sederhana, itu bisa jadi tanda-tanda bahwa otaknya sedang menyusun kebohongan. Suara tidak bisa dimanipulasi secara secepat kata-kata. Dan bagi kita yang jeli, setiap getaran suara adalah peta menuju kebenaran. Ingat, bukan hanya apa yang dikatakan, tapi bagaimana cara mereka mengatakannya. Itulah senjata kita dalam menguak kebohongan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan hari ini bukan lagi urusan insting atau dugaan. Ini era teknologi. Jika dulu kita hanya mengandalkan tatapan tajam dan firasat, sekarang kita punya mesin yang bisa mendeteksi kepanikan bahkan sebelum pelaku sadar dirinya ketahuan. Pertama, ada voice stress analysis. Teknologi yang mendeteksi getaran mikro dan suara saat seseorang berbicara. Bukan nada tinggi biasa, tapi ketegangan tersembunyi yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Pelaku bisa tersenyum, bisa tenang, tapi suara mereka akan tetap berkhianat. Kedua, kita punya facial recognition dari kecerdasan buatan. Teknologi ini mampu membaca mikroekspresi secara otomatis, bahkan lebih cepat dari reaksi manusia. Alis naik sekian detik, dagu mengencang. Sistem akan langsung menandai ada yang tidak beres di balik jawaban itu. Dan yang ketiga adalah age tracking. Dengan teknologi ini, gerakan mata pelaku dipantau saat menjawab pertanyaan. Apakah matanya melirik ke kanan untuk membayangkan atau ke kiri untuk mengingat? Pergerakan itu bisa jadi bukti bahwa jawaban mereka tidak berasal dari ingatan tapi dari rekayasa. Inilah kenyataan baru. Pelaku tidak harus berbohong pada manusia, tapi juga pada mesin. Dan mesin inilah yang tidak pernah lelah, tidak pernah terkesan, juga tidak pernah salah dalam membaca emosi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, teknologi deteksi kebohongan hari ini ibarat bermata dua, canggih, akurat, bisa jadi, tapi jangan salah. Bahkan alat tercanggih pun punya celah. Kita
mulai dari voice stress analysis. Kelebihan dari non-invasif, artinya tanpa perlu disentuh, disambungkan kabel atau ditekan tekanan psikologis, cukup dari suara. Teknologi ini bisa membaca getaran ketegangan tersembunyi. Tapi masalahnya sangat rentan terhadap noise lingkungan. Sedikit suara bising saya ulangi lagi, tapi masalahnya sangat rentan terhadap noise lingkungan. Sedikit suara bising, eko ruangan atau kualitas mikrofon yang buruk bisa mengacaukan hasil teknologi. Bisa mendengar kebohongan tapi juga bisa tertipu oleh suara motor lewat. Sekarang kita lihat kecerdasan buatan tentang ekspresi wajah. Keunggulannya luar biasa dalam mendeteksi mikroekspresi secara akurat dan real time. Teknologi ini bisa membaca ketutan kecil di wajah yang bahkan kita sendiri tidak sadari. Tapi tidak semua ekspresi berarti kebohongan. Orang bisa terlihat gelisah karena gugup, takut karena tekanan, atau tersenyum karena canggung, bukan karena berbohong. Inilah tantangan kita. Teknologi itu bisa bantu, tapi tidak bisa menggantikan akal sehat dan intuisi manusia. Alat adalah senjata, tapi Andalah penembaknya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan itu seperti bangunan tanpa pondasi, sedikit diguncang langsung goyah. Dan disinilah kita masuk dengan teknik yang paling membuat pelaku panik, yaitu cross-check jawaban. Pertama, kita ajukan pertanyaan serupa dengan struktur berbeda. Kalimat diubah, konteksnya digeser, tapi intinya tetap sama. Siapa yang menyuruh Anda? Contohnya, bisa jadi waktu itu Anda bertindak atas perintah siapa. Kalau jawabannya berubah, berarti niat bohongnya sudah keburu goyang. Lalu kita cek konsistensi cerita antar waktu dan konteks. Apa yang dia katakan hari ini sama tidak dengan versi 2 hari yang lalu. Apakah ceritanya cocok saat ditanya pagi hari dibandingkan saat sore hari setelah tekanan meningkat? Orang jujur tidak perlu menghafal cerita, tapi pembohong mereka harus menjaga skenario dan terakhir kita taburkan fakta. Gunakan data dan bukti sebagai pengunci. Benarkah Anda tidak tahu soal transaksi itu? Pertanyaan kita. Karena bukti audit menunjukkan tanda tangan Anda di lembar verifikasi ini. Maka seketika narasi palsu pun runtuh oleh kenyataan ini. Ingat teman-teman, pelaku bisa berbohong 1 kali, tapi mereka harus konsisten dengan kebohongan itu selamanya. Jadi tugas kita, pancing dan tabrak dengan logika. Dan
lihat kebohongan mereka runtuh satu kalimat demi satu kalimat. Bapak Ibu dan teman-teman semua, di ruang interogasi setiap kata adalah peluru. Setiap jeda adalah bukti. Dan hari ini kita masuk ke dalam skenario nyata bagaimana kebohongan bisa tercium hanya dari satu kalimat. Investigator akan bertanya dengan pertanyaan sederhana seperti, kapan Anda menerima dana tersebut? Dan pelaku menjawab, sekitar pertengahan bulan, tapi saya lupa tanggalnya. Sekilas terdengar wajar, tapi tunggu dulu. Di balik jawaban yang netral itu tersembunyi tanda-tanda mencurigakan. Pertama, ekspresinya ragu. Pelaku tidak langsung menjawab, matanya melirik ke samping, dahi sedikit mengerut. Itu bukan lupa, itu menyusun cerita. Kedua, adanya jeda yang panjang. Dia butuh waktu untuk menjawab pertanyaan yang seharusnya mudah dijawab jika memang dia tidak bersalah. Ingat, orang jujur menjawab pertanyaan berdasarkan ingatan, sedangkan pembohong menjawab berdasarkan skrip. Ketiga, tidak menyebutkan tanggal. Sekitar pertengahan bulan adalah jawaban kabur, tidak tegas, tidak spesifik. Ini adalah trik klasik untuk menghindari jebakan fakta. Ini sebenarnya adalah red flag yang harus menyala di kepala investigator. Karena sekali pelaku mulai bermain kabur, kita tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Jadi ingat, di ruang interogasi bukan hanya apa yang kita katakan yang penting, tapi apa yang tidak dikatakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kebohongan dalam investigasi fraud bukan mustahil untuk dikenali. Justru ia selalu meninggalkan jejak, entah lewat kata-kata yang tak konsisten, kemudian ekspresi wajah yang tak bisa dikontrol, atau gerak tubuh yang terlalu gugup untuk jujur. Pelaku verbal, nonverbal, perilaku verbal dan nonverbal hingga mikroekspresi adalah kompas bagi kita sebagai investigator. Ketika mata membesar sepersekian detik, ketika suara berubah nadanya, ketika jeda terlalu lama untuk pertanyaan sederhana, itulah momen di mana kebohongan mulai tercium. Teknologi seperti voice trace analysis, kemudian kecerdasan buatan mengenai ekspresi wajah dan age tracking memang luar biasa. Tapi ingat, teman-teman, bahwa teknologi hanya alat bantu. Yang membuatnya mematikan adalah manusia di balik layar. Mereka yang mampu mengamati, menganalisis, dan membaca kebenaran yang tersembunyi. Jika Anda tertarik mempelajari lebih dalam tentang bagaimana teknik audit investigasi bekerja secara praktis dan tajam, silakan hubungi kami via email suharno.hadisumarso@gmail.com karena
Kebenaran tidak akan muncul sendiri, kita harus tahu cara memanggilnya keluar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pertemuan hari ini kita semuanya juga telah menggeluti kebohongan hingga ke akar-akarnya. Kita mulai dari definisi kebohongan dalam investigasi Freud. Semuanya ini bukan sekedar ucapan yang tidak benar, tapi strategi untuk menutupi kebenaran. Lalu kita telusuri tipe-tipe kebohongannya, dari yang terang-terangan, yang pasif, hingga yang menyelusup licik lewat setengah kebenaran. Kita juga telah membongkar tanda-tanda umum kebohongan. Gestur yang gugup, mata yang tak tenang, hingga wajah yang tidak bisa berbohong meski mulutnya berkata sebaliknya. Lalu kita gali mikro ekspresi, ledakan emosi spontan di wajah, dan perubahan suara yang tidak bisa dikendalikan saat tekanan meningkat. Dan yang terakhir, kita pelajari bagaimana teknik cross-check jawaban bisa menjebak pelaku dalam kontradiksi mereka sendiri. Tanpa mereka sadar, jebakan itu sedang berjalan. Kesimpulannya jelas, kebohongan bisa disusun tapi tak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Bagi Anda yang jeli, setiap nada, setiap ekspresi, setiap kalimat adalah peta menuju kebenaran. Dan jangan kemana-mana, karena di pertemuan berikutnya di channel Edukasi, Audit Keuangan dan Perbankan, kita akan membahas topik yang jauh lebih menantang, yaitu menghadapi pelaku yang sulit mengaku. Bersiaplah teman-teman, karena semakin keras mereka bertahan, semakin canggih strategi yang harus kita gunakan. Sampai jumpa, tetap kritis, tetap waspada, dan jangan pernah biarkan kebohongan lolos begitu saja. Salam bagi kita semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.